Ya, sahabat Indonesia, jumpa lagi di Opini Andre dengan saya Andre Vincent Wenas di kanal TV Anak Bangsa, kanal yang kita pakai untuk menjaga Indonesia. Sahabat Indonesia, kali ini keluarga Cendana kembali naik daun di dalam pemberitaan, tetapi sayangnya berita tentang penuntutan sebuah perusahaan berbasis di Singapura, Mitora Private Limited. Ini adalah sebuah perusahaan konsultan manajemen katanya. Kasusnya apa? Kasusnya terkait dengan soal Taman Mini dan Yayasan Harapan Kita. Total gugatannya cukup jumbo, 584 miliar total. Jadi gugatan yang baru saja didaftarkan di pengadilan bulan Maret ini oleh PT Mitora, oleh Mitora Private Limited. 3 sekaligus anak mantan Presiden Soeharto ini digugat di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Siti Hardianti Rukmana atau yang kita kenal dengan nama Mbak Tutut, kemudian Sigit Harjo Judanto atau Mas Sigit, dan lagi-lagi Bambang Trihatmojo yang kemarin barusan berseteru dengan Ibu Sri Mulyani soal pencekalannya ke luar negeri lantaran utang sekitar 50 miliar yang belum dibayar terkait dengan SEA Games tahun 1997. Ini utang yang hampir seperempat abad lamanya terkatung-katung. Nah, kali ini gugatan datang dari perusahaan Singapura. Nah, terhadap keluarga Cendana ini memang kita cukup terenyuh juga ya. Ada berbagai gugatan-gugatan akhirnya mulai bermunculan saat ini. Dulu tidak ada yang berani menggugat. Sekarang ini mulai muncul. Bisul itu pecah satu persatu. Nah, selain ketiga anak mantan Presiden Soeharto itu, atau keluarga Cendana di istilahnya, Mitora Private Limited juga menggugat Yayasan Harapan Kita. Ini Pak Suharjo Surbakti, juga dari Seknek Indonesia, pengurus Taman Mini Indonesia dan Kantor Pertanahan Jakarta Pusat. Ini menjadi pihak yang tergugat. Ada 584 miliar total gugatannya. Dan ini masih berjalan. Sahabat Indonesia, kita cukup terkejut karena tagihan yang disampaikan oleh Mitora ini juga tidak main-main. Di dalam petitumnya, ini penting sekali. Mitora minta Majelis Hakim Indonesia ini supaya bisa menerima dan mengabulkan gugatannya. Pertama, lantaran para tergugat ini melawan hukum. Jadi seingat kita, Mitora ini adalah konsultan manajemen yang berurusan dengan visioning Indonesia. Dulu ada proyek di Taman Mini. Entah bagaimana, mungkin terjadi one prestasi sehingga terjadilah tuntutan ini. Yang kedua, menyita sebidang tanah di Jalan Yusuf Adiwinata. Ini kawasan Menteng yang kita kenal Mbak Tutut tinggal di daerah situ. Apakah ini juga kediamannya yang mau disita? Juga tanggung renteng di para peserta atau penggugat itu untuk membayar kewajiban senilai 84 miliar dan nilai imaterial senilai 500 miliar, jadi total 584. Dan meminta Yayasan Harapan Kita, ini yayasan yang dulu terkenal sekali dari keluarga Cendana, dihukum juga bersama-sama dengan para 3 tergugat tadi, yaitu putra-putri Presiden. Pelajaran apa yang kita dapatkan di sini, sahabat Indonesia, bahwa bisnis yang dilakukan oleh P3 istilahnya zaman dulu itu ya, putra-putri Presiden, ini kerap yang kita kenal dengan istilah bisnis berburu di kebun binatang ya. Jadi banyak fasilitas-fasilitas yang dimanfaatkan secara brutal begitu, sehingga setiap orang tidak ada yang berani menolak. Kemudian juga kali ini melibatkan satu perusahaan dari Singapura, perusahaan luar negeri, yang tentu saja punya aturan-aturan yang berbeda. Dan dulu mungkin tidak ada yang bisa atau berani mengungkapnya. Tetapi sekarang dalam perjalanan waktunya kita melihat satu persatu itu mulai terungkap. Kemarin Bambang Trihatmojo dengan dana perolehan yang cuma 35 miliar saat itu, tahun 1997, di mana nilai tukar dolar masih sekitar 2000-an, ya kita bisa
hitung kira-kira valuasinya sekarang ini berapa kalinya. Kalau dulu 2000-an, sekarang katakanlah rata-rata 14.000, ya itu ada 7 kalinya kira-kira secara kasar. Nah, memang bisnis karbitan atau bisnis berburu kebun binatang seperti begini pada akhirnya toh tidak menunjukkan satu profesionalitas di dalam pengelolaannya. Banyak sekali kasus dan prestasi karena di dalam bisnis itu kita mengenal apa yang disebut dengan side streaming, pinjaman yang diberikan tetapi ternyata tidak dipakai sesuai dengan bisnis proposal yang disampaikan pada awalnya. Side streaming terjadi dan situlah maka di dalam pengelolaannya terjadi apa yang disebut dengan istilah lebih besar pasak daripada tiang. Semuanya tidak bisa dikelola dengan baik, pembayaran-pembayaran tertunda, dan terjadilah gugatan-gugatan. Dan gugatan itu pecah setelah bertahun-tahun. Jadi kita nantikan bagaimana perkembangan dari Mitora Private Limited ini yang menggugat 3 anak mantan presiden sekaligus dengan nilai gugatan total 584 miliar ini. Dan kita harus cermati dan ini menjadi pelajaran bagi semua sahabat Indonesia agar kita bisa membangun satu spirit industrialis atau entrepreneurship yang sejati, bukan yang model karbitan atau model berburu di kebun binatang seperti zaman dulu. Demikian sahabat Indonesia, opini Andre kali ini kiranya bisa sedikit mencerahkan bagi kita semua dan merawat memori bangsa demi menjaga Indonesia. Jangan lupa like, subscribe, comment, and share semua konten yang ada di kanal TV Anak Bangsa karena kita hadir untuk mencerahkan dan mencerdaskan bangsa.